Shalom Sparking Generation. Pada minggu ini kita kembali mengadakan ibadah online, dan saya akan membuka ibadah ini dengan menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang bisa kita andalkan dan bisa kita percaya di tengah kondisi situasi kita yang tidak menentu seperti hari ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita akan katakan refnya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sebelum kita memulai ibadah, mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh mengumpulkan kami Tuhan pada pagi hari ini untuk dapat beribadah bersama-sama melalui platform online ini Bapa. Tuhan, kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah Engkau yang menyatukan setiap hati kami, setiap pikiran kami Tuhan, agar kami hanya fokus tertuju padamu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian. Seperti rusa yang haus, rindu akan semuanya. Begitulah jiwaku akan Engkau Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya
kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu debar di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 debar di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari teman-teman kita bersama-sama berdoa untuk tenaga medis dan semua keperluan yang dibutuhkan untuk coronavirus yang ada di Indonesia ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa yang baik. Kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang begitu mengasihi setiap umatnya. Kami pun tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang tahu bagaimana kondisi kami hari ini, kondisi bangsa kami hari ini. Dan secara spesifik Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh kebutuhan Bapa daripada setiap rekan-rekan medis, perawat yang ada di seluruh Indonesia yang saat ini sedang berjuang bersama-sama untuk menghadapi virus COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa biar seluruh alat pelindung diri, masker, segala sesuatu Tuhan, alat untuk pernapasan, ventilator semua tersedia. Sebab Allah yang bekerja Tuhan untuk bangsa ini. Engkau yang bekerja bagi seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh tenaga medis yang ada di Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk para korban yang saat ini sedang terinfeksi di rumah sakit. Biar kiranya mereka semua akan disembuhkan oleh Tuhan. Biar kiranya mereka tetap semangat, tetap bersukacita, karena selalu ada pengharapan yang datang bagi setiap mereka yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau tolong berikan hikmat, akabudi dalam menjalankan roda pemerintahan Tuhan, sehingga segala keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden adalah kebijakan yang terbaik bagi bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Tidak lupa juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk para menteri-menteri yang sudah dipilih Tuhan oleh Bapak Presiden, agar dapat
bekerja sama secara maksimal dan bertanggung jawab atas tugas yang sudah ditentukan. Kami berdoa juga khususnya untuk Menteri Kesehatan yaitu Bapak Dr. Terawan Agus Putranto Tuhan, yang bertanggung jawab untuk kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Engkau menolong dan memberikan hikmat marifat sehingga Bapak Terawan ini bisa menjalankan tugas dengan baik dan setiap kebijakan yang dia berikan dapat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak lupa juga kami ingin berdoa untuk setiap staf dan instansi pemerintah daerah, mulai dari gubernur, wali kota, kecamatan, kelurahan, serta RT RW di seluruh Indonesia Tuhan, agar kiranya mereka diberikan hikmat akabudi Tuhan, takut akan Tuhan, sikap jujur, adil, dan merangkul masyarakat untuk saling membantu satu sama lain, agar setiap masyarakat yang ada di Indonesia Tuhan dapat bekerja sama dengan baik dalam melawan wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami ingin berdoa juga Tuhan Yesus untuk aparat negara yaitu TNI, Polri, dan seluruh jajarannya agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar, diberikan semangat dan kekuatan terus dalam menjaga keamanan Indonesia agar seluruh lapisan rakyat dapat merasakan kedamaian, keadilan. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik ya Tuhan. Kau masih menyertai kami Tuhan Yesus di dalam 1 minggu ini Tuhan. Kau senantiasa memberikan kami kesehatan Tuhan, berikan kami berkat Tuhan Yesus, berikan kami penyertaan Tuhan Yesus dalam keseharian kami Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami ingin menaikkan pokok-pokok doa kami Tuhan, yaitu diantaranya Tuhan Yesus untuk seluruh rakyat Indonesia Tuhan, di negeri ini, di bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Ikut serta Tuhan Yesus untuk membantu pemerintah Tuhan untuk menangani kasus wabah virus corona ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami semua di sini dapat membantu Tuhan Yesus, walaupun apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus kecil Tuhan di mata pemerintah atau bahkan dianggap sepele Tuhan, tapi kami yakin Tuhan bahwa kami bisa membantu untuk menangani virus corona ini Tuhan Yesus. Mulai dari hal-hal kecil Tuhan Yesus, seperti cuci tangan Tuhan, ataupun tidak berkeluar rumah Tuhan jikalau tidak penting ya Tuhan Yesus. Ikut mentaati Tuhan Yesus peraturan-peraturan yang telah dibuat atau himbauan Tuhan Yesus yang telah dibuat pemerintah. Biarlah juga Tuhan Yesus, semua masyarakat, semua orang-orang Tuhan Yesus di negeri ini Tuhan, di bangsa ini Tuhan, seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan, dapat bisa bekerja sama Tuhan Yesus satu dengan yang lainnya Tuhan. Mengingatkan Tuhan Yesus satu sama yang lainnya jika ada yang salah Tuhan, dan bisa sama-sama Tuhan melakukan ini dengan baik Tuhan. Kau yang berkati Tuhan oknum-oknum yang akan menjatuhkan pemerintah Tuhan, yang ingin menjatuhkan pemerintah, biarlah mereka bisa Engkau ingatkan Tuhan bahwa apa yang dilakukan itu salah Tuhan. Biarlah mereka ikut serta juga Tuhan untuk membantu Tuhan Yesus pemerintah kami Tuhan. Biarlah mereka semua yang terlibat Tuhan atau yang ingin membuat chaos Tuhan, biarlah semuanya Engkau yang patahkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus, Kau yang satukan kami Tuhan. Biarlah kami menjadi satu, biarlah kami menjadi kuat di dalam-Mu Tuhan. Biarlah semuanya yang akan kami lakukan ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu juga Tuhan, untuk kemajuan negeri kami ini Tuhan, untuk bisa menangani atau meminimalisir Tuhan mewabahnya virus ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena Kau telah memberikan kami hari yang cerah, hari yang baru, dan nafas kehidupan bagi kami semua ya Tuhan. Sekarang kami ingin memberikan persembahan ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini agar dapat berguna bagi kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom teman-teman Spark semua, sebelum kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kiranya kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu singkat yang berjudul Di Bawah Kepak Sayapmu. Teman-teman, kita nyanyi bareng-bareng ya. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Shalom semuanya, untuk memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan atau persembahan janji iman, teman-teman bisa melakukannya dengan transfer ke OVO atau rekening mandiri yang tertera di bawah ini atas nama Geraldine Agusta. Dan jangan lupa untuk memberikan informasi tersebut kepada Geraldine mengenai persembahan yang teman-teman berikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo Sparking Generation, apa kabarnya nih? Aku berharap teman-teman pada sehat-sehat semua ya. Oh iya, happy Sunday guys. Nah, pada hari ini aku mau memberikan pengumuman. Pengumuman yang pertama, aku mau mengingatkan nih untuk teman-teman untuk selalu mengambil andil untuk terlibat dalam memutuskan rantai pandemi virus COVID-19 ini. Caranya gimana sih? Nah, yang pertama, teman-teman harus melakukan social distancing yang sudah kita lakukan beberapa minggu terakhir ini, yaitu dengan di rumah aja. Nah, bagi teman-teman yang kebetulan memang diwajibkan banget nih harus keluar rumah, misalkan teman-teman mau pergi kerja atau teman-teman juga mau membeli peralatan atau perabotan rumah tangga, teman-teman boleh banget untuk keluar rumah, tapi jangan lupa untuk social distancing ya. Nah, social distancing itu maksudnya jadi teman-teman menghindari kerumunan banyak orang, terus maksimalkan untuk berjauhan dengan orang itu minimal 1 meter. Terus teman-teman juga jangan lupa memakai masker. Kalau teman-teman lagi sakit, teman-teman jangan lupa pakai masker, terus pakai jaket, pakai topi, kayak gitu. Pokoknya kita harus mencegah semaksimal mungkin kayak gitu. Nah, lalu yang kedua, teman-teman juga harus saling menjaga kebersihan. Caranya dengan mencuci tangan, lalu juga menjaga pola makan, terus meminum vitamin atau buah-buahan, dan sedikit olahraga mungkin ya di rumah untuk menjaga stamina tubuh. Nah, yang ketiga, yang terakhir, teman-teman harus tetap menaati peraturan dari pemerintah, yaitu untuk di rumah aja. Kalau memang benar-benar nggak ada kepentingan di luar rumah, teman-teman harus untuk di rumah aja. Dan kalau teman-teman bosen, masih banyak kegiatan-kegiatan positif yang pastinya teman-teman harus lakukan di rumah kayak gitu. Oke, nah mungkin sekian aja pengumuman dari aku. Jangan lupa juga teman-teman untuk selalu berdoa, membaca Alkitab, dan untuk ibadah hari Minggu berikutannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi secara live di Spark. Oke? See you guys! Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita, mari kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Dengan Apa Kan Ku Balas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan,
Selamat hari Minggu kembali. Kita bertemu via online. Hari ini hari yang penuh sukacita juga buat kita semua, karena kita bisa beribadah walaupun secara online. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, terambil dari Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai 9 ayat 6. Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 6. Sambil menunggu 1 menit, baru kemudian kita akan memulai di dalam doa. Bagi yang memegang Alkitab, mari silakan mempersiapkan bahan bacaan firman Tuhan kita pagi hari ini yang terambil dari kitab Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca, mari kita menundukkan kepala, merendahkan hati, meminta pertolongan dari Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Pada hari ini kami kembali mendapat kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan menuntun kami untuk hidup dalam kasih, keadilan, dan kebenaran. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami untuk dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Haleluya. Amin. Sekali lagi Shalom. Minggu-minggu ini adalah Minggu Prapaskah. Mari kita melihat bacaan kita. Saya akan mulai dengan membaca pasal 9 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat semua yang sudah bersama dengan saya di IG Spark. Firman Tuhan berbunyi, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Hari ini di minggu ini judul kita Spark adalah cemburu. Kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti cemburu itu adalah iri hati, kesirikan gitu ya. Bahkan dikatakan kekurang percayaan. Kalau kecemburuan berarti kecurigaan. Rasa cemburu pada manusia, jika kita lihat dari arti yang disampaikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka itu hal yang buruk dan dapat menjerumuskan seseorang pada perbuatan yang kurang terpuji atau gambaran perbuatan yang kurang terpuji, serta bisa mengancam keselamatan orang lain. Nah, yang kita bahas atau kita pelajari hari ini adalah bagaimana dengan rasa cemburu Allah. Ada bentuk kecemburuan lain yang secara indah menggambarkan isi hati Allah.
Kita tahu bersama bahwa kesayangan Allah adalah Israel. Namun Israel juga terus-menerus memberontak kepada Allah. Nah, keadaan ini sangat menyakitkan bagi Allah. Mengapa? Karena pemberontakan mereka akan memisahkan mereka dari Allah. Israel akan dipisahkan dari kasih Allah. Pemberontakan Israel dapat membawa mereka pada kesusahan. Allah tidak mau itu terjadi. Maka Allah mengirim nabi-nabi. Di antaranya adalah Nabi Yesaya untuk berupaya mencegah bangsa itu dari terjungkal menuju kehancuran. Untuk memperingatkan bangsa itu terhadap hukuman yang akan menimpa. Untuk menyerukan agar bertobat dan kembali kepada Allah. Dan menghibur mereka dengan pengetahuan tentang kasih Allah. Pengetahuan tentang kerinduan Allah untuk mengampuni. Dan segala kemuliaan yang disediakan Allah bagi mereka yang tetap setia kepadanya. Yesaya menyampaikan dengan sangat jelas dalam kecemburuan Allah. Allah akan mendatangkan seorang pelepas yang pada suatu hari akan menuntun umat Allah kepada sukacita, damai sejahtera, kebenaran, dan keadilan. Siapa seorang pelepas itu? Dia adalah Sang Mesias yang kita kenal, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Nah, gambaran tentang Anak Allah tersebut disampaikan oleh Yesaya di dalam bahan firman yang kita baca hari ini. Di pasal 8 ayat 23 dikatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Di sini yang disebutkan adalah bahwa Sang Anak Allah sebagian besar pelayanannya dikerjakan di Galilea. Kemudian Anak Allah akan membawa terang keselamatan dan pengharapan, dituliskan di pasal 9 ayat 1. Bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Anak Allah tersebut juga akan memperluas masyarakat umat Allah, terutama dengan memasukkan orang yang bukan Yahudi di dalam rumah tangga iman. Yaitu dikatakan di pasal 8 ayat 23 bahwa Ia akan memuliakan jalan ke laut, bukan hanya untuk Israel, tapi juga wilayah bangsa-bangsa lain. Kemudian Anak Allah tersebut juga akan membawa damai sejahtera dengan membebaskan umatnya dari kuk penindasan dan dengan menghancurkan musuh-musuh mereka. Pasal 9 ayat 3 sampai 4. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Anak Allah tersebut juga, yaitu Mesias, akan datang dari bangsa Israel. Dan Dia akan dinamakan Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
Raja Damai. Pasal 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Sang anak Allah akan memerintah umat Allah untuk selama-lamanya. Kita coba memperhatikan ayat yang ke-6 di dalam pasal 9 bagian akhir. Dikatakan dengan jelas, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jika kita melihat dalam terjemahan lama, maka kecemburuan dipakaikan kata gairah Tuhan serta sekalian alam akan melakukan perkara itu. Gairah, kecemburuan diartikan gairah, semangat, usahanya Allah, cintanya Allah bagi manusia. Kecemburuan Allah sifatnya mendatangkan keselamatan bagi umatnya. Kecemburuan Allah menyiapkan jalan keselamatan bagi umat kesayangannya, yaitu Israel, yang juga kemudian ditawarkan kepada bangsa-bangsa lain, di antaranya saya dan saudara. Kecemburuan Allah yaitu keinginan untuk menjaga dan mempertahankan supaya jangan hilang dan tetap menyertai mereka. Tidak sebaliknya. Allah tidak meninggalkan umatnya. Walaupun terus-menerus berulang-ulang Israel melakukan pemberontakan. Di saat-saat Allah memelihara mereka sekalipun, mereka masih tetap memalingkan wajahnya dari Allah. Bagaimana dengan sekarang? Nubuat Yesaya mengenai sang anak Allah telah diwujudkan. Kristus telah datang bagi kita yang percaya tentu kepadanya. Allah menghadirkan Kristus semata karena cintanya yang begitu besar bagi manusia. Dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Memasuki Minggu Prapaskah, perenungan perlu kita lakukan dengan mengingat bagaimana Yesus memperagakan cinta Allah kepada manusia semasa pelayanannya. Dan saat Yesus harus melewati jalan sengsara menuju salib, kecemburuan Allah menghadirkan Yesus yang bersedia mengambil jalan sengsara itu demi keselamatan saya dan saudara. Mau berkorban bagi kita karena Yesus harus mati di kayu salib. Maka sifat rela berkorban ini menjadi sangat mulia, mendatangkan rasa hormat yang besar. Dan Yesus sebagai manusia 100%, dia melakukannya. Tentu tidak sedang mewakili keilahiannya. Karena Yesus ingin menyampaikan kepada kita sebagai manusia bahwa kasih di mana sifat rela berkorban itu hadir dapat kita lakukan.
Dalam dunia yang egois ini, kita masih melihat orang-orang yang rela berkorban demi orang lain. Pada masa keadaan kita yang mungkin dikatakan orang suram, karena kita sedang mengalami atau berada di dalam situasi pandemi virus corona, maka kita bisa menemukan orang-orang yang rela berkorban. Lihatlah siapa yang berada di garda paling depan. Mereka adalah para dokter dan para perawat. Tenaga-tenaga medis yang bukan tanpa rasa takut, tetapi tetap bersedia untuk melaksanakan tugas menangani pasien virus corona agar tertolong. Dan hal itulah yang menghadirkan tekad yang mengalahkan rasa takut, mengalahkan sifat egois. Tentu jika kita tahu bersama bahwa profesi ini sebelum terjadi pandemi virus corona ini profesi yang begitu diinginkan, begitu membanggakan. Karena mulia sifatnya, mereka menolong orang sakit dan bergengsi. Begitu juga secara finansial mapan atau dapat dibilang oke. Tetapi di situasi sekarang, profesi ini justru penuh sengsara. Dalam segi sosial, mereka harus menjauh dari keluarga. Dan bahkan dijauhi orang dengan alasan takut menularkan atau takut tertular. Segi keselamatan sangat terancam. Karena jika tertular maka ada kemungkinan meninggal. Seperti beberapa pahlawan kesehatan kita yang meninggal karena tertular saat bertugas. Melihat resiko yang besar ini, mereka terus maju. Memilih tetap melakukan tugas dengan baik. Sungguh mulia hati dan tindakan mereka. Sungguh mendatangkan rasa bangga, sekaligus rasa hormat yang besar. Jika kita melihat hal ini, bukankah sikap rela berkorban demi keselamatan orang lain telah diajarkan dan dicontohkan Yesus sebagai tindakan kasih kepada kita manusia. Secara khusus bagi kita orang-orang percaya kepadanya yang telah merespon kasih itu. Bagaimana dengan kita? Bersediakah juga kita untuk berkorban demi mereka? Maukah kita meringankan tugas mereka agar tidak semakin bertambah pasien yang harus ditangani? Ayo orang-orang percaya, bersedialah merasakan keadaan sengsara ini. Bersedialah berkorban, mematuhi dengan melakukan social distancing secara terus-menerus. Dan bersedialah berkorban, melakukan physical distancing demi menjaga keselamatan kita dan keselamatan orang lain.
Maka kecemburuan Allah yang lahir dari kasih sayangnya yang begitu besar, sekali lagi telah menghadirkan Yesus agar kita selamat dan tidak binasa. Yesus memilih jalan salib untuk dilaluinya. Yesus bersedia mengorbankan dirinya demi kita. Demikian juga kita. Selayaknya waktu sekarang mewujudkan kasih yang diajarkan Yesus, yaitu kasih yang rela berkorban demi keselamatan orang lain. Renungkanlah ini. Dalam perenungan ini, maka kembali kita diingatkan, atau bahkan kita perlu mengingat peristiwa jalan salib Yesus. Yang akan kita peringati bersama dalam waktu-waktu dekat ini melalui hari Raya Jumat Agung. Pakailah waktu kita untuk merenungkan. Jika kita sungguh mengasihi Kristus, seperti Allah yang telah memberikan Kristus karena kasih-Nya kepada kita, maka hiduplah seperti yang Yesus lakukan bagi kita. Relalah berkorban bagi orang lain. Kerelaan inilah yang sangat dibutuhkan oleh bangsa kita di saat-saat ini. Sehingga kita orang-orang muda tidak melalaikannya, tidak menggampangkannya, bahkan tidak menganggap itu sesuatu yang mungkin tidak bisa kita rasakan. Atau mungkin karena kita masih muda, dengan penelitian yang ada, informasi medis, bahwa kita adalah orang-orang muda yang bahkan memiliki kemungkinan besar untuk bisa melewati, bisa pulih jika kita terkena virus corona. Tapi juga kita adalah subjek atau orang-orang yang punya potensi besar untuk membahayakan orang lain jika kita mengabaikan hal ini. Karena tanpa gejala, virus corona itu bisa orang-orang muda rasakan. Maka dengan demikian, tanpa kelihatan juga, orang-orang muda bisa membawa virus itu, menulari orang-orang yang lain. Khususnya mereka yang berusia lebih tua dari kita. Apalagi jika kondisi kesehatan mereka atau riwayat kesehatan mereka sudah memiliki catatan-catatan tertentu atau memiliki sakit, mengalami sakit-sakit tertentu. Maka janganlah menjadi bagian itu. Orang-orang muda, mari, waktunya sekarang untuk tidak mengenakan
kata sandang bahwa orang muda, orang-orang yang tidak dapat diandalkan. Tetapi kenakanlah kata sandang bahwa orang-orang muda adalah orang-orang yang rela berkorban. Orang-orang muda yang begitu care, begitu peduli dengan keselamatan orang lain. Mari lawan bersama. Putuskan rantai penyebaran virus corona bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua. Kembali kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Engkau rela mati bagi kami. Engkau tak seharusnya melakukan itu bagi kami. Tapi karena cinta-Mu yang besar, Engkau memutuskan untuk tetap melakukan itu bagi kami. Tidak hanya Engkau mencintai kami, tetapi juga Engkau menyertai kami hari demi hari. Dengan firman-Mu hari ini, itu adalah wujud penyertaan-Mu bagi kami, agar kami mengingat kembali dan mengetahui apa yang harus kami kerjakan sebagai orang-orang yang mendapatkan kasih yang besar itu. Biarlah Engkau menjaga kami, giatkan, biarlah hati kami meluap-luap akan cinta-Mu, sehingga kami dapat mencintai orang lain dengan mewujudkannya melalui tindakan kami. Teguhkan iman kami dan kuatkan kami Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Kau juga menolong semua orang, bukan saja bangsa kami, tetapi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, yang saat ini sedang mengalami pandemi virus corona. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Saya akan mengakhirinya dengan doa berkat. Mari saudara-saudara, pergilah ke dunia, lakukanlah firman yang kita pelajari hari ini, dan tetaplah setia. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sekalian. Haleluya. Amin.